Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 688-200 miliar. Koordinator Sun tidak tahu siapa Aili Qin ini. Dia hanya melihat ada orang dengan nama ini di daftar, seharusnya anak yang bersiap untuk mendaftar masuk. Tapi benar-benar tidak punya mata, dia berani menyinggung siapapun. Orang ini dapat dengan mudah membayar 200 miliar untuk uang pangkal, identitasnya jelas tidak biasa. Orang seperti itu seharusnya disanjung-sanjung, bagaimana mungkin malah disinggung. Thomas Qin mencibir, Anda koordinator pendidikan, sangat hebat ya. Koordinator Sun tertawa beberapa kali di telepon, yang pasti lebih hebat dari kamu. Setelah berbicara, koordinator Sun langsung menutup telepon dan menelepon ruang keamanan. Satpam, usir orang yang bernama Aili Qin dan orang tuanya. Siap. Satpam tidak paham apa yang terjadi, sehingga hanya bisa menurut apa kata koordinator. Kedua petugas keamanan itu datang dan berkata begitu saja. Yang mana Aili Qin? Pergilah sekarang, jika tidak jangan salahkan kami karena tidak sopan. Sebelum Thomas Qin dapat berbicara, tiba-tiba seorang pria berkacamata dan berjas keluar dari ruang kelas. Dia berlari sepanjang jalan kemari. Tuan Qin. Kepala sekolah berlari sepanjang jalan, mendatangi beberapa orang itu, memandang Anto Liang dan Thomas Qin, dan bertanya. Maaf, yang mana Tuan Qin? Thomas Qin berkata. Kepala sekolah dengan cepat berjabat tangan dengan Thomas Qin dengan sopan. Halo Tuan Qin, aku kepala sekolah Aohai, ini. .. 2. Melihat dua penjaga keamanan berdiri di sini, kepala sekolah tidak mengerti. Apa yang sedang kalian lakukan? Satpam itu terdiam sesaat dan menjawab dengan jujur, koordinator meminta kami untuk mengantarkan Aili Qin dan orang tuanya keluar. Wajah kepala sekolah langsung berubah. Sembarangan. Aili Qin adalah murid kita, dan Tuan Qin adalah tamu terhormat, bagaimana kalian bisa mengusirnya? Apakah sudah gila? Satpam itu tampak kikuk, maaf kepala sekolah, begitulah kata koordinator, kami tidak tahu. Wajah kepala sekolah membiru, benar-benar tidak tahu diri, bagaimana bisa begitu mengabaikan Tuan Qin. Pergi, panggilkan koordinator Sun. Kedua satpam itu berlari sepanjang jalan. Tak lama kemudian, koordinator Sun mengikuti para satpam berlari sepanjang jalan, meski tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap berkeringat dingin. Tadi satpam sudah bilang, wajah kepala sekolah sedang tidak bagus, seolah sedang marah. Kepala sekolah, apakah Anda mencariku? Kepala sekolah memandangnya dengan dingin, koordinator Sun, aku dengar kamu akan mengusir Tuan Qin, bahkan menolak Aili Qin untuk mendaftar. Koordinator Sun tercengang, ada apa ini? Kepala sekolah, ini aku. Lancang sekali kamu. Siapa yang memberimu wewenang untuk melakukan ini? Kepala sekolah sangat marah. Koordinator Sun tampak kaku, dia berbisik. Kepala sekolah, itu karena mereka memiliki konflik dengan CEO Liang. CEO Liang ini adalah pemasok obat yang telah mensponsori sekolah kita sebanyak 4 miliar. Kepala sekolah mendengus dingin, hanya 4 miliar. Tuan Qin telah mensponsori 200 miliar untuk kita. Apakah otakmu rusak? Begitu kepala sekolah selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang. 200 miliar. Ini terlalu besar. 200 miliar dapat membangun beberapa gedung pengajaran. Tuan Qin dan Anto Liang sama sekali bukan orang yang satu level. Anto Liang juga tercengang, orang ini ternyata begitu kaya. Uang pangkal 200 miliar. Kepala sekolah memandangi Anto Liang dengan dingin dan berkata. Karena kalian memiliki konflik dengan Tuan Qin, aku minta maaf, kami tidak dapat menerima anak Anda untuk saat ini, mohon cari yang lain, dan kami akan mengembalikan 4 miliar uang pangkal Anda secara utuh.
Wajah Anto Liang sangat jelek, wajahnya pucat dengan gigi terkatup. Marga Qin, kamu mencoba bertarung denganku. Aku kasih tahu kamu, aku punya uang, bahkan jika adikmu bersekolah di sini, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi ke sekolah. L. Dr. Stranger, bab 689 kelak jangan berhubungan lagi. Thomas Qin mengerutkan kening, kamu mengancamku. Awalnya hanyalah perselisihan antara anak-anak, Thomas Qin tidak mau memperbesarnya. Jika Chia-Xia tidak turun tangan lebih dulu, Thomas Qin tidak akan hitungan dengan anak-anak. Tapi Anto Liang berani mengancamnya, ini membuat Thomas Qin sangat tidak senang. Anto Liang mendengus dengan dingin, memangnya kenapa kalau mengancammu? Aku kasih tahu kamu, aku mensuplai setengah dari persediaan medis di seluruh kota Donghai, koneksiku berada di luar imajinasimu. Kamu ingin bertarung denganku, bukan? Coba saja. Thomas Qin mencibir, oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Setelah itu, Thomas Qin menelepon 2 kali, telepon pertama ke Andri Lee, kepala rumah sakit baru People's Hospital. Ahli khusus Thomas Qin diperoleh untuknya oleh Dekan Lee, dan Dekan Lee sangat mementingkan Thomas Qin. Halo, Dr. Qin, ada perintah apa? Apakah kamu kenal Anto Liang? Kenal, seorang pemasok. Mulai hari ini, hentikan kerjasama antara rumah sakit besar dan dia. Andri Lee tertegun sejenak, Tuan Qin, tidak masalah kalau People's Hospital kami, tapi aku tidak bisa memberi perintah ke rumah sakit lain. Dekan Lee hanya bisa mengelola rumah sakitnya sendiri, dan dia tidak bisa memerintah rumah sakit lain. Bahkan jika dia memberi saran, pihak lain pun belum tentu akan mendengarkan. Thomas Qin tersenyum, tidak perlu perintah, beritahu saja mereka bahwa Anto Liang telah berselisih denganku. Rumah sakit manapun yang dia suplai akan masuk daftar hitamku di masa depan. Andri Lee berkata, baik, aku akan memberitahukannya. Kemudian, Thomas Qin melakukan panggilan kedua. Tuan Qin, ini Rico Pei. Periksa seseorang untukku, Anto Liang, pemasok obat. Tuan Qin, aku pernah mendengar tentang Anto Liang. Mengapa, jika dia menyinggung Anda, aku akan membunuhnya? Thomas Qin berkata, tidak perlu sampai membunuhnya. Cari beberapa orang untuk mengawasinya. Jika ada perilaku buruk, kalian urus saja. Ya, Tuan Qin. Setelah 2 panggilan telepon itu, wajah Anto Liang sedikit berubah, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap tenang. Kamu benar-benar bisa berpura-pura, menurutmu kamu ini siapa? Bisakah kamu menakutiku hanya dengan 2 panggilan itu? Sebelum Anto Liang selesai berbicara, telepon berdering tiba-tiba. Begitu telepon berdering, hatinya tersentak, melihat nama di telepon, dia mengerutkan kening dan mengangkatnya. Halo, Dekan Hao. CEO Liang, aku ingin memberitahu Anda untuk tidak perlu menyediakan persediaan medis rumah sakit gigi kami di masa mendatang. Kerjasama kita berhenti di sini. Anto Liang tercengang, Dekan Hao. Ada apa? Bukankah kerjasama kita sangat baik? Siapa yang bisa memberimu harga serendah itu kecuali aku? Dekan Hao mencibir, kami tidak memerlukan hargamu yang murah itu, bukan masalah besar, kami bisa mencari yang lebih mahal nantinya. Anda telah menyinggung siapa, apa Anda tidak tahu? Setelah berbicara, Dekan Hao langsung menutup telepon. Segera setelah itu, ponsel Anto Liang terus berdering, SMS, WeChat, telepon, dan email. CEO Liang, aku adalah kepala rumah sakit anak kota Donghai. Kerja sama dengan perusahaan Anda akan berakhir sampai di sini, jadi tolong jangan hubungi kami lagi. Aku Dekan Zhao dari Rumah Sakit Kanker. Di masa mendatang, peralatan kami akan dipasok oleh CEO Sun. CEO Liang, aku benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan, bisa-bisanya Anda menyinggung Dr. Qin. Di industri ini, siapa yang dapat memiliki pengaruh lebih besar dari Dr. Qin? Anda benar-benar cari mati.
Anto Liang tercengang ketika dia menerima satu demi satu panggilan dan melihat setiap pesan WeChat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.